Pemirsa, kita telah terhubung dengan Budi Permadi alias Abi yang merupakan seorang mantan warga binaan Lapas Kelas 1 Kesambi Cirebon. Abi bebas pada tahun 2019 lalu dan saat ini masih di dalam tahanan, sering berbincang dengan 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selamat sore, Mas Abi. Selamat sore. Ya, Mas Abi ini. Selamat sore, Mbak. Ya, Mas Abi, ini betul ya bahwa 7 terpidana yang Mas Abi kenal semuanya mengaku tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Itu pengakuan dari mereka, pengakuan dari mereka ke saya, ke Abi itu kayak begitu. Dia begitu ngobrol-ngobrol, ada rasa penyesalan dia. Kenapa dia ada di dalam? Baik. Sementara dia sendiri tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Oke, itu siapa yang kemudian bercerita, ada beberapa Mas Abi? pertanyaan juga dari saya. Ya, dari 7 kawan-kawan tadi, 7 kawan-kawan yang terpidana tadi. Ya, siapa aja itu yang kebetulan ada tadi kan curhatan penyesalan itu ada, siapa? Kan ada 7 nih yang mungkin paling sering cerita. Iya. Yang paling cerita itu satu, yang namanya Sudirman. Ya, kalau saya panggil Diman saja. Dia itu ngomong, dia ngomong hal yang sama. Dia memang dari sekian banyak, dari kawan-kawannya dia itu yang tersendiri gitu loh. Dia selalu menyendiri, ngobrol, tidak bersama kawan-kawannya, dia ngobrol. Saya ngomong, kenapa sih Anda bisa seperti itu? Coba ceritain seperti apa. Dia jawabannya hal-hal yang sangat mengerikan sekali. Karena di mana di dalam proses pem-BAP-an atau proses penyidikan tadi, dia katakan bahwasanya dia pernah selalu melakukan dan mendapatkan perlakuan tindakan-tindakan kekerasan dari petugas, kata dia tuh. Nah, apakah itu dilakukan oleh Anda saja? Saya katakan ternyata mereka mengatakan semua kawan-kawannya itu melakukan tindakan yang sama untuk mengakui apa yang tidak pernah dia lakukan. Oh, kok bisa gitu? Maka saya banyak bertanya, kenapa tidak begitu? Sementara saya bilang, kalau sudah ada di dalam seperti ini berarti sudah melalui beberapa proses untuk adanya sebuah keputusan. Nah, maka saya tidak tahu persis seperti apa kondisi dia di waktu pemeriksaan. Tapi karena ada di dalam maka dia cerita hal-hal yang seperti itu. Ya, Mas Abi, tapi kalau dari pengakuan Diman, ini kan Mas Abi juga kenal nih dengan 7 lainnya atau mungkin 6 lainnya juga yang berada di sel itu. Diman ini mengaku kenal nggak dengan teman-temannya yang dituduhkan dengan kasus yang sama? Dia kenal itu dengan mereka yang masuk bersama, Mbak. Karena orang-orang itu adalah mereka itu satu kampung. Satu kampung dan ada teman kerja dia, teman mainnya dia. Oke, berarti mereka saling kenal ya? Maka saya tanya kronologis bisa penangkapannya seperti apa? Iya. Oke, Mas Abi, kemudian mereka sempat bercerita bahwa mereka adalah geng motor, tidak? Oh enggak, kami tidak menanyakan hal itu dan mereka sendiri tidak ada pengakuan bahwasanya dia geng motor. Dia, karena cuman dia menceritakan sebuah proses dari awal sampai akhir sampai sekarang ada di dalam penjara, seperti itu cerita kami. Nah, aktivitasnya Diman itu dan juga teman-temannya yang Mas Abi tahu apa sih sehari-harinya sebelum mereka berada di dalam penjara? Saya tidak tahu kalau waktu dia di luar, yang saya kenal dia itu waktu berada di dalam. Karena Abi di dalam itu pasti kenal dengan mereka karena Abi tamping masjid. Mereka menjalankan satu program yang namanya Mapenaling. Maka dalam program Mapenaling tadi 40 hari itu setiap hari ketemu dengan saya dan sesekali dia bercerita tentang proses tadi gitu loh, Mbak. Oke,
Mas Abi, mereka kan mengakui atau curhat bukan pelaku pembunuh Vina dan juga Eki. Tapi apakah mereka pernah menceritakan kalau mereka mengetahui kejadian itu sebenarnya atau mereka benar-benar tidak tahu dan bukan pelakunya juga? Mereka benar-benar tidak tahu dan mereka mengatakan saya sih nggak ngerti. Karena saya itu tertangkap sama polisi, kemudian diproses verbal dengan cara kekerasan, suruh mengakui, dia sendiri bingung. Nah dari situ pun dibawa langsung ke Bandung. Seperti itu aja, nggak lebih dari kenal enggak atau geng motor enggak. Dia tidak ngakuin bahwa saya dia geng motor, tidak. Nah ini kan Mas Abi kan satu penjara nggak cuma sama Diman aja ya. Nah soal pengakuan yang bersangkutan bahwa dipaksa untuk mengakui perbuatan yang menurut mereka tidak mereka lakukan, itu apakah hanya diceritakan oleh Diman atau yang lainnya juga menceritakan hal tersebut, Mas Abi? Jadi seperti ini, Mbak. Diman dan kawan-kawannya itu, tapi yang saya tanya ke Diman karena saya lebih care ya, lebih simpati sama dia. Dari sekian kawan-kawannya itu dia yang aktif ngobrol sama Abi gitu loh, menanyakan mau karena dekat sih. Karena dia sering main di tamping masjid. Kalau yang lainnya tuh tidak. Tapi dia bercerita untuk dia sendiri dan kawan-kawannya. Bahwasanya perlakuan yang dilakukan oleh petugas itu sama dengan kawan-kawannya pun. Begitu. Oke, hanya Dirman yang mungkin karena punya kedekatan dengan Mas Abi ya. Jadi cuman Dirman curhat ke Mas Adi ya, kalau rekan-rekan yang lain. Iya, betul. Oke. Nah, iya. Tapi begini Mas Abi pernah, silakan Mas Abi. Tapi seperti ini, begitu saya ngobrol dan menceritakan itu teman-temannya ada, Kak. Oh. Teman-temannya saling menyautin nggak? Oh bener itu. Memberikan ini, maaf Mas Abi saya potongkan. Berarti ketika Diman bercerita sama Mas Abi, dia mendapatkan tekanan supaya mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Nah, statement ataupun pernyataan Diman ketika cerita ke Mas Abi di depan teman-temannya juga itu diamini nggak? Atau dibenarkan nggak sama teman-temannya yang lain, 6 orang dan 7 orang itu? Iya. Ya mereka mendengarkan. Kalau toh memang Diman itu bercerita hal yang salah, tentunya kawan-kawannya pun akan ngomong. Tapi temannya dengerin aja kayak begitu. Itu ini lagi. Oke, Mas Abi sempat bertanya tidak waktu kalau memang mereka bukan pelakunya pada saat itu aktivitas mereka sedang di mana atau sedang ngapain pada saat kejadian pembunuhan Vina ini? Ya itu. Saya tidak bicara tentang kejadian pembunuhan, tapi saya bicara waktu dari penangkapan. Berdasarkan cerita dia, penangkapan itu dilakukan sore hari. Pas dia waktu pulang kerja datang petugas dan ada aparat setempat. Dan juga ada RT atau RW. Nah kemudian ada polisi bertanya, kenapa? Yang dia sesalkan sendiri, kenapa RW-nya itu tidak membela masyarakatnya. Itu yang dia sesalkan. Katanya orang tersebut memang sudah bergerombol, sering nongkrong-nongkrong. Padahal dia sendiri pengakuannya bukan geng motor. Itu Mbak, pulang kerja dia itu ditangkapnya. Nah kalau dari keterangan Diman, iya. Paksaan seperti apa sih yang diberikan pihak-pihak tertentu kepada dia sehingga ia mau tidak mau harus mengaku? Apakah ada? Dia nggak cerita itu, cuman dia mendapat perlakuan pengintimidasian. Enggak. Intimidasinya gimana? Dia ngomong nggak? Ngomong nggak? Apakah verbal? Apakah fisik? Oh fisik. Yang dia perlakukan adalah fisik. Ya tentunya untuk memberikan segera pengakuan. Tapi yang dia dapatkan itu selalu fisik. Fisik bahkan sampai disetrum segala. Baik. Terima kasih banyak Mas Abi. Salah satu di antara ke-7 tadi. Gitu Oke, baik. Terima kasih informasinya Mas Abi telah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Selamat sore Mas Abi.